Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, we come up higher. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Tentu saya berharap semuanya dalam kondisi baik-baik semuanya. Karena memang Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus itu sangat baik dan selalu memperhatikan setiap umat pilihannya. Nah, tidak terasa sekarang ini kita memasuki bulan September di tahun 2020. Dan saya berharap kita terus mengalami peningkatan-peningkatan baik secara iman dan karakter kita, sehingga pada akhirnya kita mencapai satu tahapan sesuai dengan tema besar di tahun 2020 ini, yaitu Come Up Higher. Saudara, membicarakan perihal damai itu tentu tidaklah sulit, tetapi sangat sulit, terasa sulit jika kita melakukannya. Kenapa demikian? Karena itu sangat berhubungan dengan hati kita. Sangat sulit untuk melakukannya, untuk bisa berdamai dengan semua orang, untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Tetapi satu hal yang patut kita tahu, yaitu di dalam Kolose 3 ayat 12-17. Di situ dituliskan bahwa suka atau tidak suka, kita memang harus hidup berdamai dengan orang lain, hidup berdamai dengan sesama. Di situ diceritakan bagaimana kita harus hidup berdamai. Oleh sebab itu, saya berharap kalau Kristus sudah memberikan damai kepada kita, maka dari dalam hati kita timbul keinginan untuk berdamai, dan kemudian damai itu bisa kita bagikan bersama-sama dengan orang lain, sehingga pada akhirnya Kristus dimuliakan. Nah, mari terus ikuti ibadah setiap minggunya selama bulan September ini, karena setiap kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang dibagikan setiap minggunya akan membawa kita mengerucut kepada satu tema, yaitu Peace on Earth. Dan pada akhirnya saya berharap saudara semuanya tetap semangat, rajin beribadah, dan yang paling utama adalah jaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria.
Selamat datang di ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Tiap manusia butuh rasa damai, karena itu adalah kebutuhan esensi manusia. Namun hal ini menjadi demikian langka, khususnya 5 bulan terakhir ini. COVID telah merebak ke seluruh bumi dan memecah keheningan yang ada. Timbul ketakutan dan kekhawatiran di mana-mana. Ada yang kehilangan harta, pekerjaan, bahkan orang-orang yang mereka kasihi. Damai tidak lagi mereka rasakan. Mereka coba untuk meraih dengan cara mereka sendiri, dan damai itu pergi semakin jauh. Keadaan ini telah menarik kembali perhatian manusia kepada Tuhannya dan menyadarkan kembali mereka bahwa damai sejahtera sejati hanya ada di dalam salib Kristus. Untuk itu, persiapkan diri kita dengan sikap yang sepatutnya untuk memperhatikan firman Tuhan yang sebentar lagi disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Pembantu Antoni Sanjaya. Selebihnya, matikan notifikasi ponsel saudara. Ikut memuji Tuhan dan merespon, mendengarkan dan mencatat firman, membagikan firman Tuhan, mengembalikan persembahan dan persepuluhan. Ikuti ibadah sampai akhir. Mari kita berdoa sebelum memulai ibadah hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami, buat pemeliharaan yang Kau nyatakan sepanjang hidup kami. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Terima kasih kalau Engkau memberi kami kembali kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kiranya semua ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah namamu, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Dan kita mau memuji Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Yesus mulia. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita katakan,
baru. Haleluya. Sama-sama katakan, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Terima kasih Tuhan, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Yes Tuhan, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersama di jalan-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku berterima kasih Tuhan, jalan-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Dan ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya.
Yesus hanya disembah. Haleluya Yesus. Mujizat yang paling besar yang dilakukan oleh Yesus adalah saat Dia mati di atas kayu salib. Dan mujizat itu memberikan pengharapan. Mujizat itu memberikan masa depan yang cerah. Dan mujizat itu membuat kita rendah hati di hadapannya, karena kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mari, angkat satu pujian penyembahan lagi di hadapan Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan itu di atas segalanya dan terjadi di muka bumi ini. Dan kemuliaan itu boleh melingkupi hidup kita. Dan kita boleh berkata bahwa semua hanya karena anugerah-Nya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, mari sama-sama katakan kemuliaan bagi Tuhan. Yang bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi itu. Haleluya. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Dan sekarang datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi itu penuh dengan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Penuh kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, kami mengaminkan lagu ini Tuhan. Mujizat yang terbesar sudah Engkau lakukan dalam hidup kami, yaitu Engkau membawa kami dari alam maut menuju kepada alam yang hidup, dari dosa menjadi tidak berdosa. Inilah mujizat terbesar yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami sebagai umat manusia yang berdosa ini. Dan terlebih daripada itu, karya salib itu memberikan kami pengharapan akan dunia yang akan datang. Karya salib itu membawa kami untuk lebih dekat kepadamu. Dan karya salib itu memulihkan hubungan kami dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah melalui lidah mulut hamba-Mu ini. Dan biarlah setiap jemaat yang mendengar, menyaksikan tayangan ini, mereka boleh memberikan hati sebagai seorang hamba, telinga sebagai seorang murid. Dan mereka boleh melihat, mendengarkan. Terlebih daripada itu, mereka menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami menyambut kebenaran firman-Mu. Mari setiap jemaat Tuhan bersama berkata, Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam satu suasana ibadah meskipun online. Dan saya yakin saudara-saudara semuanya merindukan satu tempat ibadah seperti yang saudara saksikan tadi pada saat bernyanyi bersama-sama. Dan tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan untuk sementara ini kita harus beribadah secara online. Dan satu hal yang saya harus sampaikan kepada saudara-saudara semuanya, terus dukung tim multimedia dalam doa
supaya mereka tetap mendapat kekuatan, juga kebijaksanaan dan hikmat untuk menyelesaikan setiap minggunya recording yang harus mereka kerjakan, baik di tempat ini, di gereja maupun di rumah Ibu Gembala. Mereka harus non-stop, rata-rata sehari mereka harus bekerja 6 jam untuk menyelesaikan setiap recording yang harus ditampilkan di setiap hari minggunya. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema, yaitu Peace and Mercy. Jadi seperti yang kita tahu bahwa tahun ini kita mengambil tema besar yaitu Come Up Higher, dan di bulan September ini adalah temanya Peace on Earth, tepat di bulan September ini, dan di minggu pertama ini adalah Peace and Mercy. Nah, ini diambil dari kitab Mika. Siapakah Mika itu, saudara-saudara? Dan Mika adalah seorang nabi yang tidak begitu terkenal karena memang dia berasal dari sebuah tempat yang kecil, dari sebuah dusun begitu ya, desa begitu. Dan Mika ini dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, dan perannya sebagai seorang nabi bisa disejajarkan, bisa disandingkan dengan nabi besar lainnya yaitu Yesaya. Dan suara yang disuarakan oleh mereka berdua ini adalah sama tujuannya, yaitu mereka menyuarakan kebenaran yang menentang, pada waktu menentang penyelewengan dalam hal agama dan juga sosial di zaman pada waktu itu. Jadi mereka begitu berani dan yakin bahwa apa yang mereka sampaikan ini adalah benar dan mereka harus menyampaikannya. Itu adalah yang dilakukan oleh Mika maupun Yesaya pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saudara-saudara, banyak sekali terjadi penyelewengan di bidang agama dan juga sosial. Banyak sekali keburukan-keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh mereka semuanya. Hakim yang bengkok hatinya pada waktu itu banyak terjadi. Imam yang berbuat cabul, bejat moralnya. Malahan ada nabi yang diupah untuk menyampaikan suara yang dianggap baik pada waktu itu. Kemudian ada juga bangsawan yang tujuannya menindas orang miskin, sengaja menciptakan permusuhan. Dan juga banyak yang mengaku beragama, tetapi sesungguhnya mereka tidak mempunyai iman yang kuat. Mereka maunya mencari khotbah yang menyenangkan telinga mereka. Itulah gambaran dari bangsa pada waktu itu di zaman Mika hidup. Jadi Mika menyuarakan penghukuman, kalau kamu nggak bertobat, hukuman akan terjadi. Tetapi di satu sisi, Mika juga menyuarakan pengharapan anugerah. Ada 3 kali dicatat di kitab Mika, saat Mika menyampaikan penghukuman, tetapi diimbangi adanya pengharapan, adanya anugerah. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Nah, Mika selalu berulang-ulang menyampaikan hal itu, saudara-saudara. Menyuarakan penghukuman, tetapi juga menyuarakan pengharapan. Membuat keadaan di bumi ini menjadi normal kembali, itu adalah tujuan dari Mika. Setelah mendapatkan pesan dari Tuhan, dia harus menyampaikannya kepada bangsa itu pada waktu itu. Jadi suara yang disampaikannya adalah bertujuan untuk mengembalikan kondisi bumi ini menjadi normal kembali, supaya orang-orang yang ada di dalam bumi itu mempunyai perilaku yang sesuai dengan keinginan si pencipta. Dan suasana bumi diharapkan bisa tentram kembali. Dan itulah yang disebut dengan Peace on Earth, tema yang nanti kita akan pelajari selama bulan September ini. Nah, Mika 4 ayat 1-5 sebagai tema besar kita di tahun 2020 ini, itu menceritakan sebuah keadaan damai di bumi, saudara-saudara. Jadi Mika 4 ayat 1-5 berkisah mengenai keadaan damai di bumi, yaitu pada waktu kerajaan Allah itu datang. Sementara Mika 5 ayat ke-1 diceritakan bahwa kerajaan Allah yang datang itu nantinya akan diperintah oleh seorang raja juga. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa
janji atau nubuatan mengenai kerajaan yang akan datang itu disuarakan oleh Mika dengan seorang raja yang nantinya akan memerintah. Tetapi ini semua sifatnya, nubuat ini semua sifatnya adalah definitif. Apa sih yang dimaksud dengan definitif itu, saudara-saudara? Bahwa nubuatan yang disampaikan oleh Mika ini akan terjadi, pasti terjadi. Tetapi itu bukan bersifat sementara, setelah terjadi kemudian hilang begitu. Tidak, tetapi ini benar-benar terjadi dan permanen sifatnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan definitif. Nah, pasti terjadi, bukan bersifat sementara ini, ternyata digenapi melalui kelahiran Yesus. Jadi Mika 4 dan Mika 5 berbicara mengenai kedatangan dan kelahiran Yesus ini. Oleh sebab itu, kitab Mika pasal 4 itu adalah nubuatan mengenai kerajaan mesianik. Mika 5 juga adalah nubuatan mengenai raja mesianik yang akan datang itu. Kenapa itu harus disuarakan oleh Mika pada waktu itu? Jelas, karena untuk mengembalikan keadaan bumi ini yang sudah rusak karena dosa, hanya kerajaan Allah dan Kristuslah yang dapat mengubahkan keadaan itu, memberikan kedamaian dan memberikan belas kasihan kepada semua umat yang ada di muka bumi itu. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama baca di dalam Mika 4 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan. Dikatakan demikian, ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Mereka tidak akan lagi belajar perang. Ayat 4, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Mika 4 ayat 3 sampai 4 ini bisa terjadi, kondisi ini bisa terjadi dengan satu syarat, yaitu kalau kerajaan Allah itu hadir dan Allah sendiri sebagai pusat penyembahannya itu. Jadi mau mengharapkan ayat 3 dan 4 ini terjadi, maka syaratnya adalah kerajaan Allah harus hadir dan Allah sebagai pusat penyembahan itu. Dan kemudian dampak dari kehadiran kerajaan Allah itu terjadilah kedamaian. Terjadilah suasana damai, aman, tentram, dan juga belas kasihan yang akan diterima oleh setiap umat yang meninggikan Tuhan. Jadi saudara bisa melihat bahwa raja yang akan hadir itu akan menjadi hakim. Menjadi hakim yang adil. Saya katakan tadi bahwa pada waktu itu hakim itu semuanya bobrok, kelakuannya bejat, mereka tidak bisa bersikap adil. Nah, dibutuhkan hakim yang benar-benar adil dan sebagai wasit bagi suku-suku bangsa dari yang tempatnya jauh sampai mereka semuanya akan meletakkan pedang-pedangnya itu. Artinya apa? Raja yang hadir ini itu akan menjadi wasit, menjadi penengah yang adil bagi bangsa-bangsa yang bertikai. Dan raja ini akan memimpin, mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi bumi ini. Yaitu mereka tidak lagi berperang, mereka tidak lagi memikirkan perang mencari kemenangan, mencari kejayaan, kebesaran namanya. Tetapi justru sebaliknya, mereka akan meletakkan pedangnya, bahkan dikatakan pedangnya, pisau, pemangkasnya itu semuanya diasah menjadi sesuatu yang berguna. Inilah yang terjadi, saudara. Kalau mau terjadi kedamaian dan penuh dengan belas kasihan, maka kerajaan Allah itu haruslah hadir. Itu syaratnya. Mengutamakan Allah. Allah harus ditinggikan untuk terjadinya sebuah kedamaian. Dan itu diceritakan di Mika 4 ayat 1. Dan kemudian setelah Allah hadir, membiarkan Allah itu berdaulat sepenuhnya atas seluruh kehidupan manusia.
Dan itu diceritakan, ditulis di Mika 4 ayat kedua. Jadi kalau setiap manusia mau mengutamakan Allah, meninggikan Allah saja, dan kemudian membiarkan dia itu berkarya sepenuhnya dalam hidupnya, kedaulatan Allah terjadi di dalam hidupnya, maka yang terjadi Mika 4 ayat 3 sampai 4 itu pasti digenapi, yaitu kedamaian dan belas kasihan itu akan terjadi. Berapa banyak manusia selalu menginginkan hidup damai, hidup damai. Berapa banyak manusia menginginkan belas kasihan, tetapi mereka melakukannya dengan sekehendak hatinya tanpa membiarkan Allah berdaulat atas hidupnya. Berapa banyak kita sering mengedepankan kehendak kita sendiri. Kita selalu memaksa Allah menuruti kemauan kita. Padahal syarat untuk terjadinya kedamaian dan mendapatkan belas kasihan di hadapan Allah adalah membiarkan kedaulatan Allah terjadi di dalam hidupnya. Bukan cuma bisa meminta memaksa Tuhan, tetapi kedaulatan Allah yang terjadi di dalam hidupnya. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya harus terjadi demikian? Kenapa harus kerajaan Allah itu hadir, saudara-saudara? Karena dunia ini memang membutuhkan Kristus. Dunia ini membutuhkan Kristus. Karena natur manusia itu penuh dengan dosa. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan hidupnya selain Kristus sendiri. Oleh sebab itu, kalau Allah itu hadir, tujuannya hanya satu, memulihkan keberadaan manusia di muka bumi ini. Nah, sekarang kalau Kristus itu memberikan damai dan belas kasihan dicurahkannya, belas kasihan yang sejati, damai yang benar-benar damai yang sejati, dan itu dicurahkan bagi umat pilihannya, maka bagaimana respon umat pilihan ini menanggapi damai dan belas kasihan dari Allah itu? Bagaimana respon kita? Pagi ini setelah kita tahu hal itu, bagaimana respon kita? Peace and mercy, damai dan belas kasihan. Damai dalam bahasa Ibraninya adalah shalom, saudara. Sementara belas kasihan dalam bahasa Ibraninya adalah hesed. Nah, berbicara mengenai damai, shalom itu sendiri, hubungan Allah itu nampak dalam tindakan kita terhadap sesama. Sekali lagi saya ulangi, kalau damai itu kita alami, maka shalom itu, damai itu akan nampak dalam hubungan kita dengan sesama. Artinya apa? Setelah kita mendapatkan damai yang sejati dari Allah, maka di dalam damai itu harus ada keserasian hidup. Di dalam damai harus ada keutuhan hidup. Dan di dalam damai harus ada kebaikan dan kesejahteraan. Dan di dalam damai harus ada unsur keberhasilan. Mari sekarang kita cek hidup kita selama ini. Kalau kita mengakunya hidup damai, mengutamakan kedamaian, apakah kedamaian yang kita bawa, kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, sudahkah serasi dengan yang lainnya? Apakah kedamaian yang kita bawa, kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari dalam berelasi dengan sesama, benar-benar satu kedamaian yang sifatnya utuh? Dan hesed dalam bahasa Ibraninya, belas kasihan itu juga adalah cerminan dari hati yang penuh dengan kemurahan, hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap sesama. Inilah yang diminta oleh Allah untuk dikerjakan bagi kita. Setelah Allah mencurahkan belas kasihan dan damai itu, demikian juga belas kasihan dan damai itu harus nampak dalam kehidupan kita terhadap relasi dengan sesama kita. Peace and mercy, damai dan belas kasihan. Saya menyimpulkannya ada 4 poin, saudara. Yang pertama adalah bagaimana terjadinya suasana damai itu. Tadi sudah saya jelaskan, kalau kerajaan Allah hadir dan berdiri.
dan Kristus sebagai raja dan pusat penyembahan itu. Barulah bisa damai itu terjadi. Dan yang kedua, konsekuensi dari kehadiran kerajaan Allah itu adalah menyebabkan setiap umat harus fokus menyembah kepada Allah saja dan membiarkan Allah itu berdaulat atas hidupnya. Dan kemudian kedamaian dan belas kasihan ini inisiatif dari Allah yang secara khusus diberikan kepada umat pilihannya dengan tujuan memberikan keselamatan, kelegaan dalam hidupnya, supaya hatinya penuh kedamaian, hatinya penuh sukacita, dan pada akhirnya mendapatkan kasih karunia dan kemakmuran dalam hidupnya. Nah, setelah mendapatkan itu, apa yang harus dilakukan? Umat berkewajiban meneruskan dampak ini, atau saya tulis di sini sebuah efek domino, yaitu setelah kita mendapat damai dan kasih karunia dari Kristus, kita harus membawa damai dan kasihnya itu untuk hidup berdamai dengan orang lain. Dan pada akhirnya Kristus dimuliakan di dalam hidupnya. Amin, saudara. Nah, sebagai devotion pada pagi hari ini, saudara bisa lihat gambar di depan sini. Tema besar kita adalah come up higher. Lalu bagaimana caranya menuju come up higher? Yang pertama adalah mengutamakan Allah. Utamakan Allah dalam hidup saudara sebagai tanda bahwa kerajaan Allah sudah nyata hadir di dalam kehidupan saudara. Dan yang kedua, membiarkan Allah berdaulat sepenuhnya dalam hidup saudara. Membiarkan kedaulatannya terjadi. Dan pada akhirnya, kalau itu semua sudah dikerjakan, dilakukan oleh kita, maka kita akan menerima suasana damai, keselamatan, dan kemakmuran yang sejati. Dan terakhir, kita wajib sepenuhnya mengaplikasikan tindakan keluar itu, berdamai, berbelas kasihan terhadap sesama. Kalau empat langkah ini bisa dikerjakan, inilah yang disebut come up higher. Saudara berada di puncak tertinggi di Bukit Sion itu. Mari sekarang saudara-saudara lihat, saudara ada di bagian mana dalam hidup saudara? Kalau saudara bersama-sama ingin menuju come up higher, saat ini saudara pada level mana? Kalau saudara ingin damai sejahtera, ingin makmur, sudahkah kita mengutamakan Allah dalam hidup kita? Sudahkah kita membiarkan Allah berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita? Kalau dua langkah ini tidak kita lakukan, jangan harap damai dan belas kasihan itu akan datang dalam hidup kita. Satu quotes yang saya buat untuk mengakhiri firman Tuhan di pagi hari ini. Bersikap sebagai seorang pendamai atau orang yang membawa damai dan mempunyai hati berbelas kasihan tidaklah cukup dengan antusiasme saja, tetapi ada harga yang harus dibayar. Yesus Kristus menjadi juru damai dan berbelas kasihan. Ada harga yang harus dibayar. Dengan mati di atas kayu salib, itulah harga sebuah pengorbanan yang luar biasa. Maka saya katakan, kalau kita mau menjadi pendamai, kita mau punya hati berbelas kasihan, supaya damai di bumi ini terjadi, maka tidak cukup dengan perkataan saja, tidak cukup dengan semangat antusiasme saja, tetapi harus ada harga yang harus dibayar. Amin. Mari saya ajak saudara-saudara semuanya untuk berdoa bersama-sama sekali lagi. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini kami mendapat kesempatan yang begitu luar biasa.
Satu kesempatan lagi yang Tuhan berikan untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Satu kesempatan lagi yang Tuhan berikan untuk kami boleh menikmati, melihat, merasakan betapa Engkau begitu baik. Khususnya Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai manusia berdosa, kami membutuhkan damai, kami membutuhkan kesejahteraan, kami membutuhkan belas kasihan, dan Engkau hadir. Engkau hadir memberikan kelegaan buat kami, dan kami bersyukur kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah masing-masing kami mengkoreksi diri kami. Kami saat ini ada di level mana dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Kalau kami selama ini tidak mengutamakan Allah sebagai Tuhan dalam hidup kami, mari Tuhan Roh Kudus terus ubahkan hidup kami. Dan kalau selama ini kami kurang berserah sepenuhnya kepada Engkau, seringkali kami lebih mengutamakan, memaksakan kehendak kami, biarlah Roh Kudus ajar kami untuk kami boleh mengutamakan kedaulatan Tuhan di atas segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini sukacita, damai sejahtera itu dan belas kasihan itu melingkupi setiap jemaat-Mu ini. Dan dengan demikian mereka juga boleh membawa damai itu keluar dan menceritakannya kepada orang-orang lain. Dan pada akhirnya Kristus ditinggikan melalui hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami juga akan menikmati dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Teruslah Tuhan beracara, Roh Kudus terus kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Mari bersama berkata, amin. Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya melalui pelayanan pujian dan penyembahan kita hari ini, kita bisa merasakan hadirat Tuhan lebih dekat lagi dalam hidup kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita nanti akan berdoa terlebih dahulu. Untuk informasi, persembahan misi, dan persepuluhan akan muncul di layar kaca Anda setelah ini. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu hari ini, kami bisa beribadah kembali di hari ini. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Engkau ya Bapa untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau berkati dan kiranya juga Engkau sertai apa yang kami berikan ini supaya bisa menjadi berkat bagi orang yang lebih banyak lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberikan yang terbaik dan Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sudah kita terima. Saatnya kita melakukan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Jika tidak ada, bisa siapkan biskuit, teh, atau sirup. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, mari kita merenungkan satu ayat firman Tuhan terdapat di 1 Yohanes 4 ayat 10 berbunyi demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Semua dimulai oleh Allah, bukan kita. Dia lebih dulu mengasihi kita, Dia lebih dulu mengampuni kita. Dia mati bagi kita saat kita menjadi orang berdosa. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita, memampukan kita untuk mengampuni sesama dan hidup damai dengan sesama. Mari saya ajak kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami akan pendamaian Tuhan dan anugerah dari Allah untuk kami. Selidiki hati kami Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami kepadamu. Darah-Mu menyucikan dan menguduskan umat-Mu dan hamba-Mu. Layakkan setiap kami untuk makan dan minum perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah supaya kami boleh beroleh persekutuan dengan Engkau. Haleluya,
Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan untuk menyelamatkan kita? Amin. Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah saudara percaya anggur yang akan kita minum ini adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman. Setiap kita boleh menaikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menaburkan benih firman-Mu, Bapak Pendeta Pembantu Antoni Sanjaya. Berkati dengan keluarga pekerjaan pelayanannya. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani pada ibadah hari ini, yaitu tim multimedia, tim pemusik, dan tim pemuji. Berkati umat-Mu yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Berkati usaha pekerjaan yang Kau buat berhasil dan beruntung. Berkati rohani dan jasmani ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah daripada Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.